Hari ini saya rada full nih aktivitas. Ada 5 kajian ya. Habis subuh ya, tadi di Masjid Darussalam Taman Yasmin. Kemudian jam setengah 8 tadi dengan mahasiswa LPTGI. Ada sekian ratus ya, peserta. Kemudian ba'da asar. Jadi unik ya. Acara sehari ini ada 2 acara tapi sama-sama ba'da asar. Dengan peserta berbeda, dengan tema berbeda. Sama-sama ba'da asar. Bedanya satu ba'da asar waktu Papua, satu lagi ba'da asar waktu Bogor. Jadi pamfletnya sama-sama ba'da asar, setelah asar. Nah, makanya tadi saya habis ngisi acara kajian ba'da asar, tapi waktu Papua. Waktu Bogornya jam setengah 2. Setengah 2 ya, sampai tadi jam 2 lewat. Ya, jadi judulnya mereka di sana kajian ba'da asar peringatan Maulid Nabi. Bagi kita orang Bogor ya ba'da zuhur, karena ada perbedaan waktu 2 jam. Jadi setelah itu baru kemudian saya kemari. Ini acara keempat. Nanti ba'da isya ya, ada satu lagi acara jam setengah 8 sampai sekitar jam 9. Jadi hari ini ada 5 acara, 3 online dan 2 yang offline. Ya, yang offline tadi pagi pada subuh di Masjid Darussalam Taman Yasmin, dan hari ini dengan teman-teman di Masjid Alumni dalam komunitas teman hijrah ya. Baik. Walaupun harinya Maulidun Nabi ya, tapi tema yang akan kita bahas teman-teman sekalian melanjutkan pembahasan beberapa waktu yang sebelumnya ya. Bagi yang sudah mengikuti kajian kita ini adalah pertemuan yang kelima kalau tidak salah, seri yang kelima. Kita sudah bahas kelahiran Rasulullah ya, Maulidin Nabi sudah kita tuntaskan. Masa kecil Rasulullah sudah juga kita bahas. Bagi yang belum nyimak silakan cek lagi di YouTube Teman Hijrah dan Kalam TV ya. Kita sudah bahas masa remaja Rasulullah ya. Kita sudah bahas ya, juga tuntaskan masa remaja Rasulullah, dan hari ini kita akan bahas tema yang mestinya menarik bagi para jombloan ya. Jombloan itu bukan orang yang sendiri ya. Sebab jombloan kalau ngumpul 3 orang jadi nggak sendiri jadinya gitu kan. Ini kata Cak Lontong ya. Jadi jombloan itu ada orang yang belum menikah ya, bukan orang yang sendiri. Sebab kalau jomblo duduk bertiga jadi nggak sendiri dia ya, jadi bertiga. Tentang zawajun Nabi ya, pernikahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Slide-nya sudah saya upload ya, di Instagram. Udah lama ya. Mungkin teman-teman harus manjat dulu gitu ya. Di scroll ya. Tapi saya sudah naikkan lagi di story Instagram saya. Ya, mungkin bisa jadi rujukan ya, jadi bahan kita ya. Judulnya memetik hikmah di sebalik pernikahan Rasulullah dengan Khadijah khususnya. Nanti kita akan uraikan ya. Nah, ini slide-nya ya, terbatas ya. Instagram itu kan tidak boleh lebih upload 10 gambar ya. Karenanya kajian kita pada sore hari ini ya tidak akan mengacu persis dengan slide ini. Nanti kita akan jabarkan sama-sama, dan nanti kita akan ada waktu untuk diskusi ya, karena waktu maghrib juga masih cukup lama. Kita batasi nanti sebelum jam setengah 6 sudah selesai insyaallah. Jadi jam 5-an nih, jam 5 kurang nanti kajian sudah bisa dilangsungkan dengan tanya jawab ya. Zawaju an-Nabi ya, pernikahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tema ini penting untuk dibahas ya. Baik yang sudah menikah apalagi yang belum menikah ya. Untuk apa? Untuk merencanakan hidup ya. Jadi pernikahan itu teman-teman sekalian bagian hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup seorang manusia ya. Karenanya pernikahan itu harus by design.
Jangan by accident. Ya, harus direncanakan. Soal waktunya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, no problem. Yang penting direncanakan. Ya. Sebuah aktivitas yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan itu hasilnya beda. Acara kita ini kalau nggak direncanakan tiba-tiba aja gitu kan, maka hasilnya saya kira nggak akan seperti ini. Ya. Nah, ustadznya dihubungi dadakan misalnya, asal aja pasti. Ya. Peserta juga tidak akan banyak karena nggak direncanakan. Tapi kalau direncanakan, insya Allah hasilnya maksimal. Nah, dalam hal pernikahan juga demikian. Dia harus direncanakan. Ketika kita merencanakan pernikahan, teman-teman sekalian, apa yang akan terjadi? Persiapan. Kita akan menyiapkan diri kita. Ya, bukan hanya persiapan dalam arti materi. Nah, kita selama ini kalau bicara tentang pernikahan, ya, melulu persiapannya itu materi, dan itu penting. Harus, ya, nggak mungkin nggak. Ya. Di IG saya 3 atau 4 postingan sebelumnya ada 3 episode, ya, saya bicara tentang pernikahan, 3 kali posting, ya. Ada dialog antara pasangan suami istri, ya. Ketika seorang suami, ya, melamar calon istrinya, kata istrinya, calon istrinya, saya bersedia untuk nikahi. Maharnya apa? Apa maharnya? Sebentar, ya, supaya nggak salah kutip sayanya, ya. Maharnya, si pria melamar, ya, wanita minta mahar. Maharnya seperangkat sarana sholat. Seperangkat sarana sholat. Sarana sholat itu apa? Dari mukena, sajadah sampai ke musolahnya. Kan sarana sholat. Jadi jangan teman-teman kalau melamar akhwat nanti, hati-hati. Pilihan kata diksinya harus jelas. Jangan pas akad, wah saya nggak nyiapin, kan sarana sholat, termasuk musolahnya. Tapi ikhwan, teman-teman sekalian, harus punya kata-kata untuk menjawab. Maka saya contohkan di sini, ini bisa dicontoh nanti, ya. Nah, maka dengan terus terang si pria berkata bahwa ia tidak sanggup membangun masjid atau musola, tapi siap jadi imamnya. Saya, jadi kalau akhwatnya Kak AA, ya, apa maharnya seperangkat alat sholat atau apa tadi sarana sholat, maksudnya ya sekaligus musolahnya. Wah, ya, abang mas belum sanggup kalau mendirikan musolahnya, tapi imamnya siap, menjadi imamnya siap. Keduanya pun menikah gitu, ya. Nah, jadi harus disiapkan. Ini bukan hanya materi, saya ulang lagi, tapi, ya, termasuk juga persiapan non materinya. Saya bersyukur dapat ilmu ini teman-teman sekalian, ya, ketika saya kuliah di awal-awal semester, sehingga pernikahan saya sudah saya siapkan jauh-jauh hari sebelum selesai kuliah, ya, sebelum selesai kuliah. Bahkan saya sudah menyiapkan tahunnya. Saya harus menikah di usia 25 tahun. Ya, saya patok menikah di usia 25 tahun. Semakin kemari saya semakin detail persiapannya. Saya siapkan tanggalnya, bulannya. Tanggal, bulan, tahun saya sudah siapkan. Tapi calonnya belum. Kita suka kebalik. Calonnya siapin, tapi waktunya nggak jelas. Nah, ini parah. Siapin waktunya dulu, bila perlu desain undangannya. Kenapa ketawa? Sebutkan tanggalnya, waktunya, dan seterusnya, ya. Calonnya, ya, menikah dengan kosongin, titik-titik, upload di Facebook. Insya Allah, ya, ada yang nangkap, ya. Artinya kita udah siap tuh. Kalau kita udah siap, bagi yang ikhwan, ya, kalau kita udah siap, akhwat ngantri insya Allah. Nggak tahu ngantri nolak apa ngantri, ya. Kalau kita siap teman-teman sekalian, insya Allah akhwatnya gampang. Ya. Kalau teman-teman di sini udah siap nih, belum ada calon, hubungi saya. Nanti saya hubungkan lagi dengan Ustadz Suhendi Al-Khattab. Dia ada akhwat 250 orang stok. Saya pernah ditunjukkan fotonya gitu kan. Dia paling ganteng sendiri gitu, ya, di tengah sekian banyak akhwat. Nah, jadi yang akhwat juga mikir disiapin. Kalau para akhwat ini siap, insya Allah, ya,
Saya gampang, bukan saya maksudnya, gampang mencarikan pasangannya asal udah siap. Nah, maka pernikahan itu dia harus by design, by perencanaan. Jangan by accident. Jangan karena kejadian, karena kecelakaan, nauzubillah. Ya, tidak ya. Nah, jadi kecelakaan ini bukan hanya negatif maksudnya. Bisa jadi yang pengen nikah kakaknya, tiba-tiba kakaknya nggak jadi adiknya tiba-tiba. Nah, ini enggak ya. Jadi harus betul-betul kita siapkan, walaupun ya, jodoh itu betul-betul min qadarillah, takdir Allah. Karena dia takdir Allah, maka kita harus berikhtiar. Kita suka sebaliknya, mentang-mentang takdir Allah, diam aja enggak. Karena takdir Allah dan kita tidak tahu, maka kita harus merencanakan, berikhtiar. Ya, nah baik, kita kembali ke Rasulullah SAW. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita baca sejarah hidup baginda Rasulullah SAW, ya, kita akan menemukan bahwa beliau menikah ya, di usia 25 tahun. Ulama sepakat sepengetahuan saya bahwa baginda Rasulullah SAW itu menikah di usia 25 tahun. Nah, usia Khadijah, ini yang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 40 tahun dan ini pendapat yang masyhur. Ada yang bilang 27 tahun, ada yang mengatakan 31 tahun dan riwayat yang lainnya. Ya, tapi baginda Rasul fix sepengetahuan saya dalam banyak kitab-kitab sirah dikatakan ya, usia beliau ketika menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Nah, Khadijah waktu itu ya ditemukan ya dengan baginda Rasul SAW ketika beliau menjalin kerjasama bisnis ya. Jadi rumah baginda Rasul itu tidak begitu jauh dengan rumah Khadijah. Masih satu kawasan di daerah Ma'lah ya, di daerah Mas'a, tempat sa'i. Kalau teman-teman umrah bareng saya bisa tunjukkan di mana rumah Rasulullah dulu dan di mana rumah Khadijah. Ya. Rumah Rasulullah hari ini ya, dijadikan sebagai perpustakaan. Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Sementara rumah Khadijah hari ini di depan toilet, bukan di toiletnya tapi di depannya. Ya. Saya belum lama tahu juga persisnya, tapi ditunjukkan oleh seorang teman yang sudah lama berdiam di Mekah dan mengikuti perkembangan pembangunan Masjid Al-Haram di Mekah, dan ditunjukkan, ya, di sini Ustadz dulu rumah Khadijah, dan ada tandanya. Ya. Jadi ada tandanya bahwa di situ rumah Khadijah. Pemerintahan Saudi itu ya memang agak beda dengan kita. Kalau kita situs-situs bersejarah itu biasanya dipertahankan gitu ya, walaupun hanya sekedar sebuah batu tulis ya. Itu dipertahankan ya, padahal cuma batu doang. Nah, pemerintahan Saudi itu enggak ya, dia tidak suka yang begituan ya, khawatir dikeramatkan ya. Saya enggak kebayang kalau Gua Hira itu ada di Indonesia, jadi apa dia? Rame pasti kan? Pasti rame ya, dikunjungi terus. Kalau di sana enggak. Bahkan jalanan untuk menuju ke Gua Hira sendiri di atas Jabal Nur itu tidak pernah dibangun oleh pemerintahan Saudi. Seadanya ada. Gitu ya. Nah, jadi enggak difasilitasi ya. Nah, demikian juga di tempat-tempat lain ya, seperti rumah Khadijah. Saya kebayang kalau di Indonesia mungkin sudah diabadikan. Ya, tapi di sana enggak, dihancurkan dan kemudian untuk perluasan masjid juga. Tapi satu hal, sesungguhnya mereka masih tetap menyisakan bekas. Ya. Tapi hanya sebagian besar saja yang tahu bahwa di situ rumah Khadijah dulu. Seperti di Madinah, ya, dekat Masjid Nabawi dulu ada sumur milik Abu Talha Al-Ansari. Lalu kemudian beliau infakkan sumur itu sampai sekarang. Sumur itu jelas tidak ada lagi, tapi bekasnya, titiknya itu ada. Saya bisa tunjukkan ya. Di mana? Di dalam Masjid Nabawi. Kan masjid mengalami perluasan, itu sumur masuk ke dalam masjid. Ya, itu tandanya kita buka karpet, apalagi sekarang karpetnya digulung, itu kelihatan. Buka dan itu ada putaran, ada bulatan. Nah, di situ ada bekasnya. Tapi tidak semua orang tahu. Rumah Khadijah tandanya apa? Tandanya teman-teman sekalian, kalau keramik yang lain itu mengkilat licin, itu enggak, itu kasar sendiri. Dibuat kayak keramik di tempat-tempat yang nanjak ya, kan harus enggak boleh licin ya. Nah, itu. Jadi segede mungkin seginilah mungkin atau separuhnya lah ya.
Jadi keramik yang dibuat tidak licin. Itu aneh sendiri emang. Kalau orang nggak ngerti, kok ini keramik aneh sendiri, yang lain mengkilat licin, kok ini seperti apa namanya dibuat kasar begitu ya. Nah, disitulah rumah Khadijah. Tidak begitu jauh dengan rumah baginda Rasul. Dan Nabi dulu sering datang ke rumah Abu Bakar Siddiq yang juga punya kios, ya, punya kok kios ya apa ya? Ya bangunan lah gitu ya. Di tempat Abu Bakar Siddiq nyetok barangnya, barang dagangannya. Karena selain di sini Abu Bakar juga punya rumah di tempat lain, di Syarik Hijrah namanya hari ini. Sekarang rumah Abu Bakar itu dibikin hotel Hilton. Di lantai 3 atau lantai 4 di situ ada musola Abu Bakar Siddiq, di situ rumahnya dulu, agak tinggi. Ya. Nah, selain itu Abu Bakar juga punya gedung di mana beliau meletakkan barang dagangannya. Karena Abu Bakar itu bisnisnya pakaian. Ya, baik pakaian jadi ataupun ya, masih berbentuk bahan. Kios gedung tempat Abu Bakar menyimpan barang dagangan ini bersebelahan dengan rumahnya Khadijah. Jadilah Rasulullah sering ketemu dengan Abu Bakar Siddiq dan sering ketemu juga dengan Khadijah. Ini kata orang Jawa apa? Saya bukan orang Jawa, saya jadi lupa. Apa namanya, ada orang Jawa nggak di sini? Karena sering ketemu jadi yang ada tresno-tresnonya itu apa? Karena sering ketemu jadi suka dan kemudian menikah. Mungkin di teman hijrah ada juga yang begitu, ada enggak? Karena sering menggarap acara bareng gitu ya. Lalu kemudian ada yang memulai, ini penting, ada yang memulai dan jadilah. Ya. Saya termasuk korban yang beginian ya. Istri saya itu staf saya di yayasan dulu ya. Ya daripada fitnah ya, lama-kelamaan ya sudah nikah saja gitu ya. Jadi gampang banget ya. Karena mengapa? Karena saya udah siap. Nah itulah enaknya kalau udah siap. Jadi kalau udah siap itu, jadi kita nggak mikir lama ya, langsung. Coba kalau belum siap, mikir, lama kelamaan mikir, calonnya diambil orang. Tapi kalau sudah siap, seolah-olah kita standby dimanapun, kapanpun siap. Ya. Nah kembali ke Rasulullah, inilah awal perkenalan baginda Rasul dengan Khadijah radhiyallahu anha. Melihat kejujuran Rasulullah, melihat karakter Rasulullah dan seterusnya, Khadijah tertarik dan kemudian mulailah Khadijah ini menitipkan barangnya dan jadilah komunikasi kerjasama antara baginda Rasul dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kalau kata Dr. Syafi Antonio ya, akad kerjasama Khadijah dengan Rasulullah itu kalau dibahasakan dengan fikih hari ini akadnya itu kira-kira mudharabah. Mudharabah itu ada pemilik barang ya, atau pesaham ya, pemodal dan ada pengusahanya. Jadi pemilik modalnya, investornya itu Khadijah. Yang menjalankan usaha ini Rasulullah. Hasilnya dibagi. Ini disebut dengan akad mudharabah. Ya. Boleh. Bukan minjam uang, modal dibalikin dengan bunganya, enggak. Jadi yang dibagi itu adalah hasilnya dan karenanya dia fluktuatif. Ya, kadang besar, kadang kecil, sesuai dengan hasil masing-masing. Dan ini yang benar ya. Dan dalam hal ini ya, harus adil antara pesaham investor dan yang menjalankan usaha ya, itu minimal bagi untungnya itu sama, minimal 50-50. Bahkan bila perlu pengusahanya ini ya, dapat bagi hasil lebih gede. Begitu yang benar. Yang terjadi selama ini suka sebaliknya ya, mentang-mentang dia ngemodalin ya, justru dia dapat bagi hasil paling gede. Akhirnya pengusaha ini nggak pernah bangkit, ya kan? Karena dia dapat kecil terus. Mestinya enggak. Mestinya pengusaha ini dapat jatah bagi hasil lebih gede. Untuk apa? Selain karena dia memang yang berusaha menjalankan usaha ini, sementara pemilik modal hanya diam saja gitu kan? Nanti lihat akad yang lain juga. Selain itu juga ya, supaya pengusaha ini bisa maju. Bukan yang punya modal doang kekayaannya bertambah. Ya, nah ini kan yang terjadi di negara kita hari ini, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin banyak anak. Bukan nyambung ya. Nah akad Rasulullah kira-kira demikian.
Berjalan sekian lama kemudian ya, melihat lagi kejujuran Rasulullah dan seterusnya, akhirnya baginda Rasul mengutus salah seorang stafnya, Nafisa namanya, dan disampaikanlah kepada baginda Rasul SAW. Nabi pun mendiskusikan hal itu dengan pamannya Abu Talib ya, saat itu, dan mereka pun sepakat, maka menikahlah baginda Rasul SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha di usia beliau ya, pada usia 25 tahun ya, dan usia Khadijah ada mengatakan usia 40 tahun ya. Dengan kondisi Khadijah waktu itu dalam keadaan sudah janda ya, dalam keadaan sudah janda dan bahkan pernah 2 kali menikah. Suami yang pertama ya, adalah Abu Halah namanya ya, adalah Abu Halah. Abu Halah ini wafat dan meninggalkan 2 orang anak. Pertama Halah, yang kedua Hindun. Halah perempuan, Hindun laki-laki. Jadi di Arab itu ada nama bisa laki bisa perempuan. Hindun itu bisa laki bisa perempuan. Sama seperti di Bogor, ada yang nama laki-laki bisa juga perempuan. Misalnya Endang dan Endang. Kalau Endang itu laki-laki, kalau Endang perempuan. Ya tergantung bagaimana ngejanya ya. Atau Agus, Agus laki-laki perempuan. Hah? Tergantung ujungnya. Kalau Agustini, ya kan? Agustini perempuan ya. Tapi kalau Agus Siswanto, nah itu laki-laki. Tergantung ujungnya ya. Hindun ya, ini laki-laki ya, anak dari Abu Hala. Kemudian yang kedua ya, Khadijah ini menikah dengan Atiq bin A'id dan ya, mewariskan anak, meninggalkan anak yang namanya Hindun. Jadi 3. Jadi Nabi itu punya 3 anak tiri dengan Khadijah. Pertama Hala perempuan, Hindun laki-laki, Hindun perempuan. Dan putra putri Khadijah dengan suami yang pertama ini, teman-teman sekalian, minat tahirin, termasuk orang-orang yang baik. Dan terkenal di Madinah, terkenal di Makkah waktu itu. Jadi keturunan Khadijah ini ya, itu terkenal sebagai orang-orang yang baik. Saya pernah di tahun 2000, udah lama ya, mungkin 5-6 tahun yang lalu ya, pernah bimbing umroh. Dan di antara program kami waktu itu adalah mengajak jamaah ini untuk hiking ya, naik ke Jabal Nur ya, ke Gua Hiro, khusus untuk anak-anak muda ya. Sebab kalau yang sudah tua kita sengaja nggak ajak ya, karena ngerepotin ustadz ya. Kan nanjaknya itu lumayan, 1,5 jam dari bawah sampai ke atas ya. Jadi anak-anak muda yang kita ajak. Nah suatu saat dari hotel ya, naik taksi ya, naik taksi. Di sana transportasinya taksi ya, sayyaratul ujroh. Bedanya kalau taksi di Indonesia dengan taksi di Arab itu, kalau taksi di Indonesia itu bayarnya itu dengan argo ya, argo. Kalau di Arab itu taksinya bayarnya dengan nego. Ya, serius nego. Jadi dari hotel menuju ke lokasinya di lereng Jabal Nur itu, saya ingat waktu itu diminta ya, 60 real. Saya tawar 30 real dikasih 50%. Nah, ini namanya bayarnya dengan nego. Ya, jadi bukan argo ya, nego ya. Saya duduk di depan ya, bukan karena mau traktir yang di belakang ya. Biasanya yang duduk di depan traktir yang belakang. Ini bukan ya, tapi karena dianggap tahu jalan dan bisa ngobrol dengan supirnya. Supirnya masih usia 50-an mungkin ya, Arab. Mengisi perjalanan kekosongan waktu ya, dari hotel menuju ke lokasi sekitar 15-20 menit. Saya ajak ngobrol. Dan ada hubungan dengan Khadijah ini. Saya bilang, "Ya Sayyidi," saya bilang, "Anta Makki?" Saya tanya, Anda orang Mekah? Sekedar ngobrol asal aja. Kata dia, "Na'am," gitu ya, "Na'am." Dengan bangga dia mengatakan begini, "Ana Makki, Quraisy, minat Tahirah." Saya ingat banget, "Ana Makki," saya asli orang Mekah. Oke? Quraisy atau Quraisy. Ini Quraisy, orang Quraisy. Masih ada darah Quraisy. Minat Tahirah, dari keluarga Tahirah. Untung saya pernah belajar Sirat Nabawiyah dan ngerti arti Tahirah, sehingga saya nggak usah nanya. Tahirah artinya keturunan Khadijah. Ya, maka di kejauhan sangat dia menunjuk.
Di situ dimakamkan Khadijah di Ma'la. Dalam hati saya, ya saya udah tahu. Dengan bangga dia mengatakan di sana ya, agak jauh dari lokasinya, dimakamkan Khadijah, leluhurnya. Jadi keturunan Khadijah ini minat tahir, termasuk orang yang baik. Masuk Islam semua. Hindun, Hala itu masuk Islam. Walaupun tidak banyak riwayat menceritakan kehidupan mereka, tapi sejarah mencatat ya, mereka adalah keluarga yang baik-baik. Nah, menikahlah baginda Rasul dengan Khadijah ini ya, disebutkan dalam riwayat beliau memberikan mahar sebanyak ishruna bakrah. Begitu teks hadisnya. Ishrun 20 bakrah. Bakrah itu artinya ya, unta. 20 ekor unta. Ada yang tahu harga seekor unta berapa sekarang? Harga seekor unta berapa? Ada yang tahu? Yang bagus lah, bagus. Ada yang tahu nggak? Ya. Kambing tahu nggak kambing harganya? Di sini ada jurgan kambing. Kambing ya 3-4 juta ya, 3 juta. Sapi berapa sapi? Ya? Berapa juta? Sapi? 20, 25 ya, sapi ya. Nah, unta lebih mahal dari sapi. Pasti lebih mahal dari sapi, apalagi kalau di Indonesia mahal sekali. Ya. Saya pernah nanya di Arab, ya, di Mekah dan Madinah. Harga unta itu hari ini kira-kira ya, 40 sampai 50 juta. 50 juta dikali 20 berapa? Hah? 50 juta per ekor dikali 20 ekor, kan begitu angkanya. Jadi berapa kalau dirupiahkan? Berapa? 1 M ya. Tinggal hitung nolnya doang ya. 5 kali 2 nolnya, hitung tuh berapa nolnya. 1 miliar ya, itu mahar Rasulullah. Gede juga ya, iya emang gede ya. Dan itu bukan warisan ayahnya. Karena ketika ayahnya meninggal dunia, kita pernah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ayah Nabi wafat, dia cuma meninggalkan 5 ekor unta, sekian puluh ekor kambing, dan seorang hamba sahaya wanita bernama Ummu Aiman Barakah bintu Salabah. Jadi 20 ekor unta ini bukan warisan bapaknya, tapi betul-betul kekayaan baginda Rasul SAW ketika dia berbisnis dengan Khadijah dan sebelumnya. Ya, karena Nabi mulai bisnis itu pada usia 12 tahun. Jadi Nabi itu ya, mapan secara ekonomi, teman-teman sekalian, bukan orang yang sebagaimana kita bayangkan miskin dan kemudian sengsara hidupnya, enggak. Beliau itu adalah orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang mapan secara ekonomi. Buktinya 20 ekor unta diberikan kepada Khadijah ya, untuk maharnya pada waktu itu. Walaupun ini tidak mesti jadi patokan. Saya khawatir kalau saya besarkan gembar-gemborkan ini, teman-teman malah ngeper nikahnya nanti ya. Enggak ya. Karena kata Rasul, sebaik-baik wanita, saya ngobrol ke para akhwat ya. Sebaik-baik akhwat, sebaik-baik wanita adalah aisarahunna mahrah. Ya, yang paling mudah maharnya. Ya, kalau enggak bisa ngasih mushollahnya, ya jadi imamnya enggak apa-apa. Demikian kira-kira ya. Aisar, mudah, bukan murah loh, mudah. Karena itu mahar itu dia bersifat relatif, tergantung orangnya. Umar ya, pernah diprotes oleh seorang ibu ketika beberapa pemuda datang kepada Umar. Ya Khalifah, kami ini para pemuda susah sekali menikah. Kenapa kata Umar? Itu para akhwat minta maharnya gede-gede. Kalau begitu kata Umar, saya berikan peraturan. Maka berdirilah Sayyidina Umar di atas podium dan kemudian memberikan peraturan. Kata Umar, kalau seorang akhwat pengen menikah, maka dia tidak boleh meminta mahar lebih dari 400 dirham. Tidak boleh lebih 400 dirham. Berapa tuh 400 dirham? 1 dirham itu rubu'u dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu seharga seekor kambing. Ketemu nggak angkanya? Ketemu. Seekor kambing berapa tadi? 3 juta ya. 3 juta lah. 1/4-nya berarti 750. Nah, 750 dikali 400. 400 dirham.
Itulah mahar maksimal. Enggak boleh lebih dari ini. Kata Umar. Angkat tangan seorang ibu, "Mama, ya Umar, khalifah, Anda salah. Al-Quran, hadis, Rasulullah tidak pernah membatasi. Anda menyalahi aturan." Umar istighfar. Kata Umar apa? Sadaqat imra'ah wa akhta ar-rajul. Wanita ini benar, Umar yang salah. Dicabut lagi oleh Umar, tidak dibatasi. Makanya mahar itu sifatnya relatif, ya, tergantung kondisi dan keadaan seseorang, ya. Nah, baik. Ini mahar Rasulullah diberikan kepada Khadijah, anakumullah. Nabi menikah pada usia 25 tahun, ya, dan saya bahas di Instagram saya. Usia 25 tahun ini punya penjelasan tersendiri, ya. Pemerintahan, ya, Turki Utsmani, ya, abad ke-18, ya, itu pernah membuat peraturan, ya. Isi peraturannya apa? Ya, teman-teman bisa searching di Google lebih detailnya. Ketik aja Undang-Undang Pernikahan Turki Utsmani, klik, keluar semua. Isinya antara lain bahwa pemerintah mewajibkan kepada pemuda dan pemudinya menikah tidak boleh lebih dari 25 tahun. Jadi kalau ada pemuda usia 25 tahun belum menikah, dia boleh dilaporkan ke polisi. Aparat bisa ditangkap, diadilin. Kenapa belum kawin? Dia harus memberikan penjelasan secara syar'i. Ya, apa masalahnya? Tidak ada penghasilan, negara bertanggung jawab untuk menyiapkan, ya, pekerjaannya. Penyakit sipilis, obati. Penyakit yang menyebabkan dia terhalang menikah, obatin, harus segera. Jadi nggak boleh lebih dari 25 tahun, ya, membujang. Dan dalam banyak hadis, ya, saya kira banyak sekali penjelasannya, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, kata Rasul. Menikah. Ya, jadi saya ingin ajak teman-teman sekalian coba dipatok, ya, yang belum menikah pada usia 25 tahun. Ya, lewat dikit nggak apa-apa lah, ya. Lewat sehari 2 hari nggak masalah. Jangan lewatnya 5 tahun, itu bukan lewat namanya, ya, bablas. Patok. Ya, saya menikah usia 25 tahun. Mengapa demikian? Karena pada usia ini teman-teman sekalian, pertama, ini adalah usia matang bagi seorang laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau masih usia 20 tahun, mungkin, ya, masih kuliah, ya, mungkin masih ada pertimbangan. Tapi kalau 25 tahun ini nggak ada alasan lagi. Tidak ada alasan. Usia matang, ya. Yang kedua, diperkirakan pada usia 25 tahun ini seseorang sudah mapan secara ekonomi. Ya, dia sudah selesai kuliahnya, sudah mulai mendapatkan pekerjaan walaupun belum banyak, gitu kan. Makanya para akhwat, ya, kalau pengen menikah, ya, dari seorang ikhwan itu, ya, lihatlah masa depannya, bukan masa lalunya. Jadi ini kayaknya prospek, walaupun belum punya rumah, walaupun belum punya kendaraan, tapi lihat ulet, kemudian gigih, dan serius. Oh, udah, ini prospek gitu, ya. Udah, jangan ditolak gitu, ya. Kira-kira demikian, ya. Walaupun, ya, nah, dari usia 25 tahun ini nanti ke usia 40 tahun teman-teman sekalian, di mana puncak kematangan dari kejiwaan psikologi seseorang, ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya pada misteri usia 40 tahun ini, ya. Dia punya waktu sekitar 15 tahun. Ya, 15 tahun ini kalau setiap 2 tahun 1 anak itu dapat 7, lumayan. Ya, kan 15 bagi 2 kan 7. Jadi dia masih berpeluang untuk melahirkan keturunan, ya, sekitar 6 atau 7 orang. Tapi kalau menikahnya usia 35 tahun, hanya 5 tahun saja, itu paling 2 anak. Dan ini program barat, gitu kan, menyarankan, ya, untuk menikah pada usia 33 sampai 35 tahun. Ini proyeknya barat. Nah, kita enggak. Ya, ada kesempatan. Apalagi menikahnya pada usia 40 tahun. Wah, itu bisa-bisa, ya, enggak pernah nimang cucu tuh. Ya enggak, ya. Ketika usia 40 tahun misalnya punya anak, ketika usianya 60 tahun, anaknya kan baru usia 20 tahun. Usia 65 tahun, anaknya baru usia 25 tahun. Dia meninggal, enggak sempat nikahin anak. Dia tidak sempat menikahkan anaknya. Itu perkiraan kalau meninggal 65 tahun. Kalau lebih cepat lagi. Karenanya, ya, fa'tabiru ya ulil albab.
Pikirkanlah ya. Kayaknya habis dari acara ini kayaknya banyak yang mulai nanti malam. Nah, jadi patok teman-teman sekalian ya, usia 25 tahun ini adalah usia yang emas bagi kita untuk menikah. Sampai-sampai pemerintahan Turki Utsmani membuat undang-undang tersendiri agar orang termotivasi untuk ya, menyelesaikan masalah lajangnya ya. Baginda Rasul menikah dengan Khadijah dan dikaruniai keturunan ya. Ini sebagai tambahan pengetahuan kita ya. Beberapa orang anak, 2 laki dan 3 perempuan. Qasim, Abdullah, ini anak laki-laki Rasulullah, dan keduanya meninggal pada usia balita. Qasim meninggal di usia 4-5 tahun, demikian juga dengan Abdullah sekitar 2-3 tahun wafat. Ya, tidak ada. Makanya ketika 2 orang putra Rasul ini meninggal dunia, Abu Jahal, Abu Lahab itu sempat meledek Rasulullah, nyinyir kalau bahasa hari ini. Ya Muhammad, anta abtar, ente terputus. Kagak ada anak laki-laki, kata orang Betawi ya, nggak punya anak laki-laki. Abtar itu dalam tradisi Arab ya, ketika seseorang terputus nasabnya tidak ada yang menyebutkannya lagi. Karena kalau dia punya anak nanti binnya bukan ke anak Rasulullah ya, tapi ke suami anaknya. Misalnya Husain itu kan cucu Rasulullah, bukan bin Fatimah binti Rasulullah enggak, tapi bin Ali. Jadi dua nyimpang. Itu dengan abtar, itu terputus. Anta abtar, ente terputus. Ya, nama Anda tidak akan pernah disebut orang lagi setelah ini. Hilang, selesai. Maka Allah menurunkan firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mengejekmu, yang menghinamu, yang nyinyirinmu itu yang terputus. Dan terbukti hari ini. Saya belum pernah ketemu ada orang kenalan, siapa? Saya ini keturunan Abu Lahab. Putus. Salaman, siapa? Keturunan Abu Jahal. Tapi kalau salaman, siapa? Habib, keturunan Rasulullah. Banyak. Ya? Jadi yang abtar terputus itu bukan Muhammad SAW, tapi Abu Lahab, Abu Jahal tadi itu. Ya, nggak ada keturunan yang abadi sampai hari, putus selesai. Tapi keturunan Rasulullah luar biasa, banyak. Jadi mereka yang dianggap Habib itu kalau kita telusuri dan benar, mereka adalah keturunan Rasulullah. Habib Rizik Syihab yang kita hormati itu keturunan Rasulullah. Ya, yang ke-30 berapa gitu, itu bisa dikonfirmasi ke beliau. Ya, masih ada darah Husain bin Ali yang merupakan anak dari Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. Dan itu banyak. Ya. Qasim Abdullah wafat, anak baginda Rasul yang berikutnya adalah Zainab. Zainab binti Rasulullah. Makanya dan nama Zainab ini nama pasaran. Saya pernah ngasih teka-teki ke jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu, ada yang tahu nggak Zainab itu apanya Rasulullah? Ya. Istrinya Ustadz, anaknya Ustadz. Benar semua. Tergantung Zainab yang mana. Zainab binti Rasulullahnya anaknya Rasulullah. Kalau Zainab binti Khuzaimah istrinya Rasulullah. Zainab binti Jahash istrinya Rasulullah. Zainab binti Ali cucunya Rasulullah. Jadi tergantung Zainab yang mana. Jadi Zainab Fatimah itu nama pasaran yang banyak dipakai oleh Ansar pada waktu. Sama kayak Udin lah kalau di Bogor ya. Udin, terus siapa lagi? Cecep ya. Neng ya. Di sini ada berapa orang Neng? Nama pasaran ya. Zainab binti Rasulullah menikah dengan Abul As bin Rabi dan melahirkan 2 orang anak, Ali dan satu lagi Umamah. Ya, Umamah binti Abil As. Namun sayang 2 cucu Rasulullah ini tidak sempat melahirkan keturunan sehingga close. Dari Qasim tidak ada, dari Abdullah tidak ada, dari Zainab juga selesai. Tidak ada yang abadi sampai hari ini. Ya, tidak ada yang melahirkan keturunan. Nah, putri yang berikutnya adalah Ruqayyah. Ya, Ruqayyah ini menikah dengan Utsman bin Affan. Ya, namun ya dia tidak sempat melahirkan keturunan karena meninggal di waktu muda. Ya, ketika terjadi perang Badar, Utsman bin Affan tidak bisa ikut karena istrinya ini sakit.
Ada yang mengatakan sakit cacar waktu itu dan meninggal dunia, tidak ada keturunan. Selanjutnya ya, putri Rasul yang berikutnya adalah Ummu Kulsum, ya, Ummu Kulsum binti Rasulullah. Selepas Ruqayyah meninggal dunia, maka Nabi menikahkan Ummu Kulsum ini dengan Utsman dan melahirkan anak yang namanya Abdullah. Maka Utsman itu dipanggil dengan Abu Abdillah, bapaknya si Abdullah. Namun sayang Abdullah ini pada usia 4 tahun ya, ada mengatakan dia dipatok sejenis burung besar gitu kan, matanya membengkak dan tidak sempat dibawa ke UGD. Lalu kemudian qadarullah ya, cucu baginda Rasul ini pun meninggal dunia. Sehingga praktis tidak ada keturunan yang abadi sampai hari ini. Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan terakhir Fatimah. Ya, Fatimah ini ya, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, selepas perang Badar ya. Nah, jadi ada beberapa peristiwa setelah perang Badar itu, di antaranya adalah pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dari pernikahan Sayyidatina Fatimah dan kemudian Ali bin Abi Thalib ini ya, lahirlah beberapa orang anak yang dicatat sejarah itu ada 5. Yang dicatat sejarah ada 5. Pertama ya, yang kita muliakan Hasan. Ya, Hasan ini lahir di bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Lahir di bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Lalu kemudian lahirlah Husain. Husain ini lahir di bulan Sya'ban tahun keempat Hijriah. Sehingga praktis jarak antara Hasan dan Husain itu hanya berselang 11 bulan. Ya, hanya 11 bulan. Enggak nyampe setahun. Sehingga ya, ada yang mengatakan Hasan dan Husain ini anak kembar, padahal bukan. Dia adik kakak. Ditambah lagi postur tubuh Husain, adik ini lebih gede daripada Hasan kakaknya. Ya, nah, padahal Hasan itu kakaknya yang terpaut 11 bulan lebih tua daripada Husain. Jadi kalau kita bayangin, lahirlah Hasan, 2 bulan kemudian Fatimah hamil lagi. Kata orang Jawa ini nyundul. Ya, dan 9 bulan kemudian lahirlah Husain. Sehingga jarak di antara keduanya 11 bulan. Hasan, Husain. Nah, putri atau keturunan Fatimah yang berikutnya adalah Zainab. Zainab binti Ali, anaknya Ali. Ya, yang ini sempat menikah dan melahirkan keturunan. Kemudian yang keempat ada yang namanya Muhsin. Muhsin ini meninggal waktu kecil, tidak melahirkan keturunan. Dan yang terakhir anak bungsu Fatimah dengan Ali adalah Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini ketika ditinggal wafat oleh Fatimah, Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. Setelah 6 bulan Nabi wafat, maka wafatlah Fatimah. Usianya baru 2 tahun setengah, masih kecil. 2 tahun setengah ditinggal wafat oleh Fatimah, putri Rasulullah. Ya, karena itu para ulama berbeda pendapat. Apakah Ummu Kulsum binti Ali, anaknya Fatimah ini, hal hiya minas sahabati? Apakah dia termasuk generasi sahabat atau bukan? Ulama beda pendapat. Sebagian besar mengatakan laisat minas sahaba, bukan dari generasi sahabat. Mengapa? Karena syarat seseorang disebut sahabat Rasulullah minas sahabah 3. Pertama, laqiya Rasulullah, ketemu Rasul. Tapi ketemunya ini mesti sudah masuk dalam usia tamyiz, usia 7 tahun ke atas, atau minimal sudah bisa membedain ya, antara kiri kanan, atas bawah, mama baba, kakek nenek, laki perempuan. Jadi dalam usia anak, teman-teman sekalian, kita belajar sedikit. Ada jenjang usia disebut dengan sobi. Sobi itu balita, anak kecil, bayi 5 tahun. Kalau ini jelita, jelang 50 tahun. Ini disebut sobi. Nah, naik ke atas ada disebut dengan usia tamyiz, mumayyiz. Belum balik, tapi mumayyiz, usia 6-7 tahun. Kalau balik itu tandanya ya tumbuh jenggot, tumbuh kumis, tumbuh bulu-bulu yang lain, itu tanda orang balik. Tapi kalau mumayyiz itu tandanya apa? Ya, dia bisa bedain beberapa hal. Bisa bedain mana ayahnya, mana ibunya. Ya, mana kakeknya, mana neneknya. Mana uang 2.000, mana uang 20.000. Saya juga kadang suka ketukar ya. Karena gambar uang 2.000 dengan 2.000 itu hari ini sama ya. Gambar orang nari ya.
Saya suka kalau ngasih tukang parkir hampir pernah infaknya kegedean 20.000. Nolnya banyak amat, ternyata 20.000, kirain 2.000. Nah, usia tamyiz itu bisa bedain hitam putih, warna-warni, kiri kanan. Ini kapur barus, ini permen Mentos. Mirip tuh ya sama putih. Hati-hati itu ya. Nah, jadi kalau anak usia 3 tahun ke bawah jangan kasih ini, ditelan sama dia, nggak taunya kapur barus. Ya, tapi kalau sudah 6 tahun 7 tahun dia bisa bedain. Nah, seseorang disebut sahabat Nabi kalau ya ketika bertemu Rasulullah usianya sudah masuk usia tamyiz ini. Ummu Kulsum belum, baru 2 tahun setengah, di bawah 3 tahun malah. Maka sebagian ulama tidak memasukkannya ke dalam generasi sahabat, tapi masuk generasi tabi'in. Tabi'in itu mereka yang ketemu sahabat Nabi tapi tidak pernah ketemu Rasulullah, itu disebut dengan generasi tabi'in. Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha dalam kitabnya Suwar min Haid Sahaba, Suwar min Haid Tabi'in, memasukkan cucu Rasul ini ke dalam generasi tabi'in, bukan generasi sahabat Nabi. Karena masih kecil sangat ketika ditinggal oleh Rasulullah dan ibunya Fatimah. Tapi yang menarik justru Ummu Kulsum ini yang punya sejarah panjang. Mengapa? Karena dia menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Anak buncitnya, anak bungsunya Fatimah ini menikah dengan Umar. Tahu Umar? Umar bin Khattab. Teman-teman kebayang nggak perbedaan usia mereka? Sekali. Perbedaan usia Umar dan Ali aja bapaknya itu udah jauh. Ya. Ali bin Abi Thalib itu ketika Rasul dapat wahyu usianya 8 tahun. Umar usianya 27 tahun. Beda usia Umar dan Ali 27 kurang 8, 19 tahun lebih tua Umar. Nah ini Umar menikah dengan anak bungsunya Ali, cucu. Tapi ya, demi menyambung persaudaraan, kekerabatan, dan begitulah motif mereka. Nah, jadi tujuan pernikahan itu antara lain kalau kita bahas banyak. Pertama apa? Ya, untuk menyambung silaturahim dan persaudaraan. Maka ceklah 4 khulafaur rasyidin. Mereka adalah keluarga Rasulullah. Abu Bakar apanya Rasul? Mertua Rasulullah. Ya, karena Aisyah menikah dengan Rasulullah. Umar apanya Rasulullah? Umar bin Khattab apanya Rasul? Mertua. Ya kan? Karena Hafsah binti Umar menikah dengan Rasulullah. Jadi Abu Bakar dan Umar itulah mertuanya Rasulullah. Kalau Utsman apanya Rasul? Utsman bin Affan apanya? Menantu. Kita udah bahas. Karena Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman walaupun tidak berbarengan karena nggak boleh. Ya, menikahi adik kakak secara bersamaan itu nggak boleh. Tapi kalau gantian, maksudnya bukan gantian selang-seling enggak ya, maksudnya kakaknya meninggal adiknya naik. Nah, di Lampung ini disebut dengan turun ranjang gitu ya. Kakaknya meninggal digantikan oleh adiknya dan itu yang terjadi dengan Utsman. Utsman itu menantunya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib apanya Nabi? Menantu Rasulullah. Jadi 4 khulafaur rasyidin itu 2 mertua, 2 menantu, kerabat Rasulullah. Ya. Jadi mereka itu untuk menjalin kekerabatan begitu. Ya. Dan ini yang mungkin belum terbiasa di kita. Ya. Kita masih suka, ya, saya sampaikan ke banyak orang tua, memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mencari jodohnya, ketemu di kampus, ketemu di organisasi. Ya. Masih jarang di antara kita misalnya teman-teman nanti ada yang lainnya sudah sejak awal temenan, ya, kemudian menikah juga kita tahu siapa istrinya, ya, nanti punya anak, ya, kita tahu anak dididik dengan baik. Ya. Punya rencana enggak kalau suatu saat berbesanan? Ya. Para sahabat Nabi begitu. Ya. Mereka berani membisikkan ke telinga temannya, besanan yuk. Ya. Saya paling ingat, paling tidak sudah ada 2 yang ngajak saya besanan. Ya. Saya enggak sebutkan namanya ya. Saya bilang insya Allah. Teman-teman sama-sama ustad. Satu ustazah, satu ustad ya. Ustad, kita besanan. Siap, saya bilang siap. Siap ya. Kenapa tidak? Kita tahu dia anak ustad dan kita tahu pendidikannya seperti apa. Daripada kita nyari yang enggak jelas, gitu kan? Dan mengakrabkan persaudaraan.
Ya, teman-teman juga begitu nanti coba ya. Kalau nggak berani ngomong dia WhatsApp aja, besanan yuk. Terus dia balas, salah sambungnya gitu, salah kirimnya. Nah jadi tujuan pernikahan apa? Untuk merekatkan persaudaraan, ya, antara keluarga. Nah kita kembali ke Khadijah radhiyallahu anha. Nah menikah dengan Khadijah, Rasulullah dikaruniai 5 orang anak, ya, dan yang melahirkan keturunan sampai Zainab tadi ya, Muhsin, hanya Fatimah saja, sisanya tidak ada. Ya, jadi yang abadi sampai hari ini keturunan baginda Rasul itu dari Fatimah. Sementara dari 4 anak yang lain tidak melahirkan keturunan. Nah Khadijah ini jamaah rahimakumullah, teman-teman sekalian, wafat ya setelah Nabi ya menjadi Rasul 10 tahun. Ya, jadi dia sempat membersamai baginda Rasul 15 tahun qablal bi'tsah, sebelum kenabian. Dari usia 25 Rasulullah sampai usia 40 tahun, karena Nabi dapat wahyu pada usia 40 tahun ya. Beliau membersamai baginda Rasul ya, susah, payah, derita, senang, susah pada usia ini. Nah setelah itu baginda Rasul dapat wahyu dan menjadi Nabi. 10 tahun kemudian Khadijah wafat. Jadi Khadijah yang meninggal pada usia ya, sekitar 65 tahun kalau kita sepakat, menikah dengan Rasulullah 40 tahun. Ya, 15 tahun qablal bi'tsah, sebelum kenabian, ditambah dengan 10 tahun setelah kenabian. 15 tambah 10 25, jadi usia 40 ya, menikah dengan Rasulullah, wafat 25 tahun kemudian, berarti usianya kira-kira 65 tahun usia Khadijah ya. Dan selama menikah dengan Khadijah ini baginda Rasul tidak pernah menikah dengan seorang wanita pun. Catat itu ya, teman-teman akhwat ya. Dan ini kata Imam Ibnu Qudama bisa menjadi syarat. Apa maksudnya? Kalau ada yang ngelamar, Mas, saya siap menikah dengan Mas, tapi syaratnya selama menikah dengan saya, Mas tidak boleh poligami. Kata Imam Qudama, boleh syarat itu. Walaupun ulama yang lain mengingkari, karena ada kesan mengharamkan poligami yang memang halal dan ada syariatnya. Dan ini pernah dibahas tuntas oleh Kang Abik dalam novelnya Ketika Cinta Bertasbih, dan kemudian diangkat dalam layar lebarnya ya, dengan judul yang sama, dan ini termasuk hal yang dibahas. Saat ya, Furqan ya, melamar Ana Al-Tafunisa. Wah, Ustadz baca novel juga ternyata ya. Ya, saya khatam karya-karya Kang Habib ya. Kata Furqan melamar Ana Al-Tafunisa yang diperankan oleh Ibunda Oki Setiana Dewi dalam film tersebut ya. Kata Oki Setiana Dewi yang memainkan peran Ana Al-Tafunisa, saya bersedia menerima lamaran Mas Furqan, tapi dengan syarat, selama kita menikah saya tidak mau dimadu. Saya pengen hidup seperti Bunda Khadijah, dan saya pengen hidup seperti Bunda atau seperti Sayyidah Fatimah, di mana dua orang ini tidak pernah dimadu oleh suaminya. Khadijah tidak pernah dimadu oleh Rasulullah, dan Fatimah sepanjang menikah dengan Ali bin Abi Thalib tidak pernah juga dimadu oleh suaminya. Saya pengen menjadi seperti dua orang itu. Kata Furqan yang juga S2, faham hukum, apakah itu tidak melanggar syariat? Bukankah dengan demikian engkau mengharamkan poligami? Maka diambillah kitab karya Imam Qudama dan dibacakan, menurut ulama dibolehkan. Maka Furqan pun menerima, menikahlah Furqan dengan Ana Al-Tafunisa. Namun sayang, pernikahan keduanya kandas karena Furqan ya, ketika dites dianggap dituduh menderita penyakit AIDS, walaupun fakta belakangan itu hoak, tidak terbukti ya. Namun sayang, keburu keduanya bercerai, dan akhirnya Ana Al-Tafunisa menikah dengan Azam, tokoh utamanya. Saya hafal persisnya karena 2 jilid buku itu saya tuntaskan, dan filmnya pun sempat saya tonton bersama dengan teman-teman para ustadz waktu itu ya. Nah jadi sepanjang menikah dengan Rasulullah, Khadijah itu 25 tahun lamanya ya menikah dengan Rasulullah, tidak pernah dimadu. Baru setelah Khadijah meninggal ya, Nabi menikah dengan beberapa orang istri, antara lain Saudah binti Zam'ah, lalu kemudian Aisyah, Hafsah, dan beberapa istri beliau yang lain.
Baik, saya tambahkan sebelum kita diskusi beberapa teladan ya dari Khadijah ini jamaah, teman-teman sekalian, para akhwat. Pertama, Khadijah tetap cantik di usianya yang 40 tahun. Hikmahnya apa? Wanita harus memelihara kesehatannya. Nah, itu hikmahnya ya. Jadi Khadijah itu walaupun usianya 40 tahun dia tetap cantik. Penyebabnya apa? Barangkali penyebabnya karena dia pengusaha, punya banyak uang. Agaknya ada hukum alam ya, di mana kondisi ekonomi itu ternyata berbanding lurus dengan ya, awet muda dan tidaknya seseorang. Kayaknya begitu gitu ya. Nah, jadi ini juga penting untuk kita perhatikan dalam konteks ekonomi ya. Ini bukan yang akhwat saja, saya kira yang kita yang akhwat juga demikian. Harus bukan ekonomi saya, dalam hal kesehatan ya, itu harus kita jaga. Ya. Apalagi yang sudah masuk usia 40 tahun ke atas. Begini, dalam teori perkembangan fisik manusia, pada usia 40 tahun itu teman-teman sekalian, kita manusia ini mestinya tubuhnya itu tidak berkembang lagi, tidak nambah lagi, ya. Karena faktanya begitu, mestinya begitu. Kalau nambah itu nggak normal biasanya, apalagi nambahnya sampai 20 kilo. Ya. Tadi beratnya 60, jadi 80, itu dijamin tubuhnya nggak ideal. Kalau nambah sekilo, 2 kilo, 5 kilo masih lah, itu masih toleransi. Tapi kalau sampai 20 kilo, 30 itu nggak normal. Jadi teman-teman sekalian yang sudah masuk usia 40 tahun atau teman-teman nanti masuk pada usia 40 tahunnya harus rajin-rajin nimbang berat badan. Naik dikit harus kurangi. Ya, ini masalah kesehatan. Saya kemarin sempat nimbang dan harus mulai jaga. Ini pandemi ini ternyata efeknya termasuk berpengaruh juga terhadap berat badan ternyata. Ya, corona ini ya. Saya mulai agak harus hati-hati ya. Mengapa? Ya, dari normalnya saya sudah lebih 4 kilo. Kata teman-teman sih baru 4 kilo, tapi bagi saya itu sudah 4 kilo. Saya harus mulai nahan. Ya, mulai nahan makan, banyakin olahraga, ya, menghindari makan ba'da isya. Ya, ini cara-cara yang basic, yang standar. Dan saya kira teman-teman akhwat juga demikian, harus menjaga kesehatan. Ya, karena mulai dari makanan tadi itu, ya, olahraga yang cukup ya, karena ini penting. Kesehatan itu berpengaruh pada banyak hal, ya, pada ibadah kita. Coba kalau nggak sehat ibadahnya susah. Pada produktivitas kita, kalau nggak sehat itu nggak produktif. Ya. Dan saya teman-teman harus jaga itu. Kalau sehat enak, ngisi kajian 7 titik sehari pun bisa kalau sehat. Kalau nggak sehat sehari satu kajian aja itu nggak bisa. Nah, kita belajar dari Khadijah, jamaah teman-teman sekalian, dia termasuk wanita yang selalu menjaga kesehatan dirinya. Sehingga pada usia 40 tahun ya, dia tetap menunjukkan dirinya sebagai orang yang sehat, orang yang fresh. Siap mendampingi baginda Rasul SAW. Yang kedua, Khadijah ya, tidak hanya memberikan kekuatan mental kepada baginda Rasul, tapi juga finansial, mendukung Rasulullah. Makanya kalau kita bicara tentang peran istri terhadap suami, terhadap keluarganya, itu besar sekali. Ya, makanya istri itu, wanita itu teman-teman sekalian, dia harus betul-betul disiapkan gitu kan. Siapkan sebagai ibu. Al-ummu madrasatun idza adattaha adatta sya'ban thayyibal arab. Kata Hafiz Ibrahim dalam syairnya, ibu itu sekolah, ya. Engkau siapkan ibu yang baik, berarti engkau telah menyiapkan ya, generasi yang baik dari akarnya. Jadi kalau kita pengen berharap generasi yang soleh dan soleha, ya, startnya dari mana? Dari ibunya, dari istri. Maka kata Nabi dalam hadisnya apa? Takhayyaru ya, linutafikum. Takhayyaru linutafikum ya. Carilah, pilihlah wanita tempat kalian menanam benih
Jadi Nabi mengibaratkan wanita itu dengan segala kemuliaannya, dia seperti pot. Kalau kita pengen berharap tanaman yang kita taruh di situ subur, tumbuh, berkembang dengan baik, maka tanahnya harus bagus juga. Ya. Nah, seorang ibu juga demikian. Kalau kita pengen berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka ibunya juga harus bagus. Orang Jawa punya filosofi bobot, bebet, apa lagi? Bibit. Ya. Makanya jangan sungkan-sungkan memberikan fasilitas, ya, teman-teman yang sudah menikah, ya, kepada istri untuk belajar. Kalau istri kita cerdas, istri kita pintar, punya pengetahuan, wawasan, enak. Anak kita akan diberikan pendidikan yang bagus juga. Maka dan seorang istri itu, ya, dia bukan hanya pendamping hidup dengan makna yang sempit, tapi pendamping hidup dengan makna yang luas. Seorang istri juga demikian, mestinya dia bukan hanya sebagai istri secara biologis saja, tapi dia yang pada suatu saat memberikan advice, solusi bagi suaminya. Bahkan Rasulullah sendiri, teman-teman sekalian, Nabi itu dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika, ya, mereka harus menandatangani kesepakatan dengan kafir Quraisy. Di antara poin kesepakatan itu, mereka harus pulang ke Madinah dan tidak jadi umrah. Nabi bingung gimana cara menyampaikannya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, para sahabatku, kita nggak jadi umrah sekarang. Padahal sudah mau masuk ke Mekah, 23 kilo lagi masuk Mekah di Hudaybiyah. Kita pulang ke Madinah, nggak boleh umrah. Ada corona. Kalau sekarang, ya. Kalau dulu apa? Kita dihadang dengan perjanjian tidak boleh umrah diundur tahun depan. Para sahabat nggak bisa nerima. Ayo, kata Rasul, kita tahallul di sini, potong rambut kita dan sembelih hewan kurban kita. 2 kali Nabi mengajak, 2 kali tidak ada yang menggubris. Pada kali yang ketiga Nabi mengajak, tidak ada yang merespon ucapan Rasulullah. Maka Nabi setengah bingung, dia masuk ke tendanya, bertemu dengan siapa? Istrinya Ummu Salamah, dan diceritakan. Apa kata Ummu Salamah? Dan ini peran sebagai seorang istri. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, enggak usah teriak-teriak, ya, cukup engkau datang ke hadapan para sahabat Nabi itu, engkau potong rambutmu, bertahalul, dan sembelih hewan korbanmu di hadapan mereka. Dan itu yang dinasihatkan oleh Ummu Salamah kepada baginda Rasul, dilaksanakan oleh Rasulullah dan diterima oleh sahabat Nabi yang lain. Siapa yang ngusulin? Istri. Nah, jadi peran istri itu, teman-teman sekalian, sekali lagi itu sangat penting. Karena itu dia harus diberikan wawasan yang baik. Ya, kalau ada seminar tentang reproduksi, tentang peningkatan bagaimana mendidik anak, sertakan, ikutkan, bayar. Sebab ketika kita punya istri yang baik, akhlaknya, berpengetahuan yang cukup, ya, maka, ya, akan juga berguna bagi keturunan kita. Khadijah telah mencerminkan itu. Ya, termasuk juga dalam masalah ekonomi juga demikian. Ya, Khadijah memberikan sumbangsi. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, perempuan boleh nggak sih bisnis? Saya bilang, ente nggak baca sirah? Khadijah itu pengusaha. Khadijah itu pengusaha. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz, perempuan, ya, wanita boleh nggak berbisnis? Sangat boleh. Bahkan, mohon maaf, kalau saya disuruh milih, ya, pilih istri yang karyawan atau istri yang pengusaha. Pengusaha. Sebab kalau istri karyawan, dia terikat dengan waktunya. Masuk jam 8, jam kantor, pulang jam 5. Istri kita nggak bisa diapa-apain tuh. Ya kan? Tapi kalau pengusaha, dia yang ngatur waktu. Dia yang mengatur waktunya, bebas. Dia menguasai gitu kan. Nah, makanya saya sarankan teman-teman akhwatnya yang bekerja, menurut saya suatu saat harus ada titik berhentinya. Dan mulai kembangkan bisnis. Apalagi sekarang, bisnis bisa dikerjakan dari dalam kamar, pakai handphone. Broadcast, kirim, ada lewat Instagram, kemudian Facebook, YouTube, banyak sekali. Dan itu akan memberikan waktu yang cukup banyak bagi kita para akhwat, ya, untuk membersamai anak-anak dan untuk mendampingi suami. Belajar dari Khadijah. Ya. Yang berikutnya, wanita boleh beraktivitas seperti Khadijah, beraktivitas, tapi syaratnya 2. Giat apapun seorang akhwat wanita beraktivitas di luar rumah, ya, boleh. Tapi syaratnya ada 2 hal yang tidak boleh diabaikan. Pertama, fungsinya sebagai suami dan perannya sebagai ibu.
Ya, Anda para akhwat boleh beraktivitas maksimal, silakan. Tapi ingat, ada dua peran yang tidak boleh dipindahkan ke orang. Lantai bisa nyuruh pembantu. Nyetrika pakaian bisa gaji orang. Masak, motongin sayur bisa nyuruh orang lain. Ya kan? Bisa. Ya, nyuci pakaian ada mesin cuci. Bisa. Ya. Jadi semua yang tadi itu bisa didelegasikan ke orang lain. Ya. Tetapi ada dua yang tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Harus perempuan, wanita yang melaksanakannya. Apa itu? Pertama sebagai istri. Jangan pindahin ke orang. Ya. Peran sebagai istri itu dipegang oleh wanita. Yang kedua apa? Sebagai ibu. Peran kita sebagai ibu jangan pindahin ke pembantu. Mohon maaf, ada di antara kita, mungkin tidak di sini ya, di kuliah S1 cerdas, dulu macan kampus, aktif di organisasi, bahasa Inggrisnya bagus, akademisnya juga bagus, kemudian bahasa Inggris ya, S2 ya. Begitu dia menikah, semua ilmu, semua kemampuan tadi digunakan untuk perusahaan orang lain. Sementara anaknya, siapa yang mendidik? Pembantu. Saya belum menemu pembantu itu yang S2. Kalau ada boleh kasih tahu ke saya. Rata-rata, mohon maaf, kita bukan menyepelekan pembantu. Saya punya pembantu itu sudah hampir 15 tahun bersama saya, artinya no problem. Ya, nggak ada masalah saya dengan dia. Sudah seperti keluarga sendiri. Anak-anak memanggilnya bibi, saya juga manggilnya dasunnya. Jadi sudah tidak ada jarak gitu ya. Jadi tapi bukan menghina, bukan maksud saya, bukan merendahkan. Ya. Pertama, kita belum ketemu pembantu yang S2. Ya, yang bisa mendidik anak-anak kita gitu kan. Ya. Sayang kalau kita punya ilmu tinggi, sekolah, pintar berbagai macam kemampuan, tapi anak-anak kita dididik oleh orang yang pembantu itu bahkan ada yang tamat SD, teman-teman sekalian. Ya kan? Ada ya. Tamat SMP maksimal. Sebab kalau sudah SMA kemudian apalagi kuliah S1 ya, dia nggak akan jadi pembantu gitu ya. Jadi anak-anak kita dididik orang-orang seperti ini kan enggak gitu ya. Dia dapat apa? Ya, ini kan bukan ngajarin 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan itu saja. Tapi di situ ya, anak harus belajar bagaimana berpakaian. Ketika kita nyuapin anak, itu bukan nyuapin Jerry. Jerry itu nama kucing anak saya, namanya Jerry ya. Jadi kita bukan nyuapin kucing. Kita bukan nyuapin kelinci. Ketika kita nyuapin anak, artinya apa? Kita sedang mengajari anak kita untuk makan sesuai dengan ajaran Islam. Ketika kita memandikan anak kita, teman sekalian, ya, memasangkan pakaian ke anak kita, itu bukan seperti kita sedang memandikan kelinci, memandikan kambing yang akan dikorbankan, bukan. Kita sedang mengajari anak kita bersuci. Kita sedang mengajari anak kita menutup aurat. Dan itu peran yang harus diperankan oleh seorang istri. Nah, jangan dikasih ke orang lain ya, sebagai istri dan sebagai anak. Makanya sebenarnya ya, ngepel lantai, masak, nyapu itu bukan tugas istri. Bukan tugas istri. Itu tanggung jawab suami. Ya, tugas istri cuma satu, taat kepada suaminya. Kalau suami yang nyuruh ngepel, dia harus taat. Sama aja ya. Kan begitu. Anak-anak saya suka canda. Abi, katanya surga di bawah telapak kaki ibu ya. Oh iya, berarti kita harus taat kepada ibu ya. Ibu dong. Iya, tapi ibu harus taat kepada suaminya sebenarnya. Jadi surga itu di mana sih katanya gitu kan? Di ibu atau ayah? Kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain gitu kan. Istri saya diem aja gitu ya. Karena memang saling berkaitan gitu ya. Seorang anak harus taat kepada ibunya, dan seorang istri, ibu dari anak-anak ini harus taat kepada suaminya. Jadi suami ra'in ya adalah bertanggung jawab atas semua ya. Sebagai penutup terakhir teman-teman sekalian, kita tanya jawab ya. Sisanya ya teman-teman bisa konfirmasi beberapa hal yang belum terjawab.
Selain dukungan moral, meskipun secara ekonomi ya Khadijah itu lebih mapan, ya, tapi dia tidak kemudian menjadi sombong. Nah, ini catat ya. Sangat boleh jadi dalam suatu kondisi penghasilan istri lebih besar daripada suami. No problem, nggak masalah. Tapi ingat, ya, kendali rumah tangga yang disebut Al-Quran dengan qawwam itu tetap berada di suami. Istri berpenghasilan lebih besar boleh, no problem, nggak masalah. Apalagi dia bisnis misalnya, nggak masalah. Tapi ingat, Al-Qawwam, kendali rumah tangga, ketok palu dalam sebuah urusan, pertanggungjawaban tertinggi dalam memutuskan perkara itu berada di suami. Nah, ini disebut dengan qawwam. Ya, dia karena itu Al-Qur'an mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Dia adalah pelindung yang paling bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga, ya, walaupun bisa jadi istri lebih mampu secara finansial. Rasulullah juga demikian. Secara ekonomi ya Khadijah lebih mapan, tapi dia tidak sombong. Selain dukungan moral, Khadijah juga memberikan berbagai kekuatan mental, spiritual, dan yang menarik adalah cinta sejati antara Khadijah dengan baginda Rasul. Walaupun Khadijah sudah meninggal dunia, tapi baginda Rasul tidak lupakan Khadijah ini, sampai membuat cemburu istri Nabi yang lain. Ya, Aisyah sampai cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal masih dicemburuin, itu luar biasa. Ya, ini menunjukkan betapa ya, cinta baginda Rasul kepada Khadijah itu luar biasa. Bagaimana mungkin saya, kata Rasul, tidak mencintai Khadijah? Karena dialah yang telah saddaqatni inda kadzdzaba biyan nas. Dia telah membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia yang telah memberikan semua hartanya untukku ketika saya diboikot. Jadi Khadijah adalah sosok yang tidak mungkin dilupakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, jam di studio pukul 4:59, jam 5 sore. Kita sisakan waktu 15-20 menit ya jelang persiapan sholat maghrib. Jika ada yang ingin ditanyakan ya terkait